Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Hari ini kita akan belajar melukis pembentukan bayangan dengan perpaduan sinar-sinar istimewa tersebut. Yuk simak video berikut ya. Soal 1. Sebuah benda diletakkan 8 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus 5 cm dan tinggi benda tersebut adalah 2 cm. Pertanyaannya, A. Gambarlah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Kemudian yang B, tentukan sifat bayangannya. Kemudian yang C, tentukan jarak bayangan dan tinggi bayangan. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Baik anak-anak, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang tadi ya. Pertama, siapkan alat tulisnya, yaitu ada penggaris, ada jangka. Pertama, kita akan buat sumbu utamanya dulu. Kita buat sumbu utama. Ini namanya sumbu utama. Nah, ini namanya sumbu utama. Kemudian karena di soal diketahui bahwa titik fokusnya adalah 5 cm, maka kita akan membuat cermin cekung dengan titik fokus 5 cm. Ini adalah pusat kelengkungan, yaitu O-nya ya. Terus ini kita ukur 5 cm. Nah, sini. Ini berarti titik fokusnya. Karena titik fokusnya 5, maka pusat kelengkungan cerminnya ini adalah 10. Jadi di sini 5, di sini 10. Nah, ini M-nya atau R atau 2F-nya. Terus setelah itu kita ambil jangka. Nih. Kemudian kita akan membuat cermin cekungnya, yaitu cermin cekung yang memiliki yang memiliki jari-jari 10 cm. Nah, gini. Pensilnya ada di O, di pusat cermin, terus ini ada di pusat kelengkungan cermin. Terus kita buat melengkung. Ini cermin cekungnya. Kita buat. Udah ya. Nah, ini itu adalah ruang 1, yang ini ruang 2, ya ini adalah ruang 3, terus kemudian yang ini adalah ruang 4. Ruang 1, 2, 3 ini berada di depan cermin, sedangkan yang ruang 4 ini berada di belakang cermin. Terus sekarang kita buat bendanya. Di soal diketahui bahwa bendanya itu terletak 8 cm dari pusat cermin. Maka kita ukur 8 cm di sini. Nah, ini 8 cm ya. Terus kita gambar bendanya. Nah, tinggi bendanya 2 cm, berarti kita buat tinggi bendanya 2 cm. Terus bagian ujungnya kita kasih anak panah seperti ini. Ini
bendanya setinggi 2 cm. Selanjutnya kita akan menggambar bayangan benda. Untuk menggambar atau menentukan letak bayangan bendanya di mana atau tinggi bayangan bendanya di mana, kita membutuhkan 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yang kita pakai bebas ya, kan sinar istimewa ada 3, kita pakai 2 saja. Pertama saya mau pakai 2, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Kita buat sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi sinarnya itu kan dari sini ya, ini dari sini sinarnya. Kita buat sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini kan sejajar. Sumbu utama mana? Sumbu utama kan ini. Nah, ini kan sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar datang. Saya kasih gini. Dipantulkan melalui titik fokus. Lah, setelah kena cermin, terkena cermin cekungnya ini ya. Terus dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini. Dipantulkan melalui titik fokus. Ini adalah pantulannya. Nah, ini pantulannya. Ini sinar datang. Ini sinar pantul. Setelah itu kita pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua terserah ya, bisa sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, atau sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu. Nah, kita pakai yang itu aja, mudah. Sinar datang melalui pusat kelengkungan. Nah, ini pusat kelengkungan cermin. Berarti sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan di pusat kelengkungan itu juga. Nah, ini kita gambar ya. Seret. Kena cermin, mantul lagi. Seret. Berarti hanya garis datar seperti ini. Iya. Nah, gini. Jadi sinar datang lewat sini dipantulkan lagi juga melalui lewat sini. Terus di sini akan ketemu yang namanya titik potong. Disinilah akan terbentuk yang namanya bayangan benda. Terus ini kita tarik garis. Nah, kita tarik ya. Saya kasih garis 4 putus-putus saja biar terlihat ini adalah bayangan bendanya. Terus ujungnya kita kasih panah. Nah, ini adalah bayangan benda. Yang ini adalah bendanya, ini bayangannya. Nah, ini untuk menjawab yang A. Terus yang B bagaimana? Nah, yang B tentukan sifat bayangannya. Maka kalau sifat bayangannya kita lihat. Pertama, bayangannya ini nyata atau maya? Karena dia berada di depan cermin, maka bayangannya itu bayangan nyata. Yang B, nah, karena bayangannya depan cermin ya, maka bayangannya nyata. Sifat bayangan pertama nyata. Terus nah, ini terbalik atau tegak? Karena kita lihat di sini jelas ya, ini terbalik, berarti nyata, terbalik. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil? Coba kita ukur. Kalau yang ini tadi 2 cm, yang ini jadinya adalah 3,5 cm. 4,5 cm. Berarti ini diperbesar. Terus yang C, soal yang C, berapa jarak bayangan? Berapa jarak bayangannya? Kita ukur jarak bayangannya mulai dari O ini sampai ke ini, yaitu 14.
Nah, ini 14,1 cm. Terus berapa tinggi bayangannya? Tinggi bayangan berapa? Kita ukur. 4,5 cm. Nah, sudah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini hanya tambahan ya. Jika benda berada di ruang 2, bayangan di ruang berapa? Iya, betul. Bayangan berada di ruang 3 dengan sifat bayangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.